Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Herlina Buhori dengan NIM 2010101029 dari kelas S1 TT08A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar sistem komunikasi satelit dengan judul pemanfaatan kalkulasi link budget untuk mengoptimalkan bandwidth pada satelit merah putih. Adapun beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tinjauan teori, yang keempat kajian dan analisis, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama yaitu mengenai latar belakang. Komunikasi satelit memainkan peran strategis yang sangat penting bagi Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau dan juga memiliki wilayah yang luas. Seiring dengan pertumbuhannya kebutuhan akan komunikasi yang lebih efisien, penting juga untuk memperhatikan jumlah data yang dikirim dan kecepatan transmisinya. Oleh karena itu, dalam penggunaan satelit sebagai solusi komunikasi, penting untuk memaksimalkan kapasitas data yang dapat dikirimkan melalui sinyal satelit. Dengan melakukan optimisasi terhadap kapasitas data atau bandwidth yang dapat ditransmisikan melalui satelit, dapat memastikan bahwa sistem komunikasi tetap mampu memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, terutama bagi daerah-daerah yang terpencil dan sulit dijangkau oleh infrastruktur telekomunikasi konvensional. Yang kedua, yaitu rumusan masalah. 1. Bagaimana pemanfaatan kalkulasi link budget dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth pada satelit merah putih. Yang kedua, bagaimana proses forward error correction atau FEC berdasarkan hasil kalkulasi link budget untuk mencapai efisiensi penggunaan bandwidth yang optimal. 3. Yaitu mengenai kajian teori. Pertama, peran sistem komunikasi satelit, di mana sistem komunikasi satelit itu terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama yaitu segmen ruang angkasa atau biasa disebut space segment, dan yang kedua yaitu segmen bumi atau ground segment. Dapat dilihat seperti gambar di samping, merupakan gambar mengenai sistem komunikasi satelit. Segmen ruang angkasa itu terdiri dari satelit yang berfungsi sebagai perangkat luar angkasa yang menerima dan mengirimkan kembali sinyal-sinyal dari bumi. Sementara itu, untuk segmen bumi terdiri dari stasiun bumi, baik stasiun bumi pengirim maupun stasiun bumi penerima, dan juga ada disebut master station, di mana kegunaannya yaitu sebagai penghubung terminal pengguna seperti pusat data, televisi, atau pusat telepon. Dan stasiun bumi itu memegang peranan sebagai penyedia akses komunikasi yang handal kepada pengguna. Dan beberapa parameter komunikasi satelit diantaranya 1. Parameter komunikasi satelit Effective Isotropic Radiate Power atau biasa disebut dengan EIRP. Yang kedua yaitu Gain to Noise Temperature Ratio. Yang ketiga yaitu rasio sinyal pembawa terhadap daya derau. Yang keempat yaitu densitas flux jenuh. Yang kelima yaitu rasio energi bit terhadap densitas daya derau. Yang keenam yaitu redaman alur transmisi. Yang ketujuh yaitu penguatan antena atau biasa disebut dengan gain. Dan yang kedelapan yaitu sudut pandang antena, baik sudut azimut maupun sudut elevasi. Yang ke-9 yaitu pointing error antena. Yang ke-10 yaitu jarak stasiun bumi ke satelit. Dan yang terakhir yaitu parameter transponder satelit. Selain itu, ada yang disebut dengan forward error code.
atau FEC, yang merupakan salah satu metode pengkodean konvolusional yang berfungsi untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dengan mengirimkan bit tambahan. Terdapat berbagai tingkatan dalam FEC seperti 1/2, 3/4, 5/6, atau 7/8, di mana angka-angka ini akan mengindikasikan, misalnya pada FEC 3/4, bahwa setiap bit data yang dikirimkan terdapat satu bit tambahan yang disisipkan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Selanjutnya yaitu perhitungan mengenai link budget, di mana link budget itu sendiri merupakan proses analisis untuk menghitung dan memperkirakan kinerja transmisi antara pengirim dan penerima dalam sistem komunikasi. Di bawah ini merupakan rumus mengenai perhitungan link budget pada satelit. Di antaranya terdapat daya yang diterima, daya transmisi dari stasiun bumi, pengirim, gain antena pengirim, loss dari pengirim, loss free space, loss pada media transmisi, loss dari penerima, dan juga gain antena penerima. Selanjutnya yaitu mengenai kajian dan analisis. Link budget dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth dalam sistem komunikasi satelit. Dengan mengetahui estimasi kekuatan sinyal yang diterima di stasiun bumi, yang menjadi langkah penting dalam perhitungan link budget, karena dapat membantu memastikan bahwa sinyal yang diterima itu memiliki kekuatan yang memadai untuk diproses lebih lanjut. Dan perhitungan kekuatan sinyal juga harus dilakukan dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti jarak antara stasiun bumi dan satelit. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi perjalanan sinyal, seperti redaman atmosfer pada ruang hampa, dan lain-lain. Karena faktor ini itu penting untuk memastikan kinerja sistem komunikasi yang handal dan juga optimal. Dan setelah mengetahui hasil dari kalkulasi link budget, dilakukan juga optimisasi pada skema modulasi dan forward error correction atau FEC untuk memastikan penggunaan bandwidth yang optimal. Proses FEC ini memungkinkan penerima untuk mendeteksi dan memperbaiki sebagian kesalahan yang terjadi tanpa perlu mengirimkan kembali data yang salah. Karena proses ini biasanya dipertimbangkan dalam perencanaan link budget. Jadi, setelah dilakukan perhitungan link budget, dilakukan juga evaluasi terhadap efisiensi penggunaan bandwidth. Jika ditemukan bahwa sistem membutuhkan bandwidth tambahan untuk menangani kesalahan transmisi, maka teknik FEC dapat diterapkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, pemanfaatan kalkulasi link budget menjadi langkah penting dalam merancang sistem komunikasi satelit secara efisien dan dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth pada satelit merah putih dengan memperkirakan kebutuhan bandwidth yang tepat. Yang kedua, yaitu melakukan optimisasi modulasi dan FEC berdasarkan hasil kalkulasi link budget. Dapat memastikan penggunaan bandwidth yang optimal dengan tetap mempertahankan keandalan dari transmisinya. Dan ini merupakan referensi-referensi yang digunakan dalam penyusunan tugas besar ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.